Setelah mendengar ini, kamu termasuk lazy man yang cerdas atau yang sekadar pemalas? Halo, sobat cerdik. Pernah kalian mendengar istilah lazy man? Mungkin kalau diterjemahkan secara harfiah artinya adalah orang malas. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru berpikir negatif. Lazy man ini bukan sekadar pemalas biasa. Ada sisi unik dan menarik yang perlu kita bahas lebih dalam. Coba bayangkan, ada dua orang yang diberikan tugas yang sama, misalnya mengangkat barang berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang pertama langsung mengerjakan tugasnya dengan mengandalkan tenaga, sementara orang kedua, si lazy man, justru berpikir dulu bagaimana cara biar lebih gampang. Akhirnya dia menemukan troli dan menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan ringan. Lazy man bukan berarti tidak produktif. Ada satu kutipan yang terkenal dari Bill Gates yang mengatakan, "Saya selalu memilih orang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit karena mereka akan menemukan cara termudah untuk menyelesaikannya." Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa malas bukan selalu sesuatu yang buruk. Kadang orang malas justru punya cara yang lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Tapi tentu saja ini bukan pembenaran untuk orang-orang malas bermalas-malasan sepanjang waktu. Ada perbedaan besar antara lazy man yang pintar dan menjadi pemalas yang merugikan diri sendiri. Lazy man yang positif itu yang bisa berpikir strategis. Mereka tidak ingin capek tanpa alasan. Jadi, mereka mencari solusi yang lebih praktis. Contohnya, seorang programmer mungkin akan membuat skrip otomatis untuk mengerjakan tugas yang repetitif daripada harus melakukannya secara manual setiap hari. Sebaliknya, lazy man yang negatif adalah mereka yang cuma cari alasan untuk menghindari pekerjaan. Ini tipe orang yang lebih suka menunda-nunda, sering bilang nanti saja, dan akhirnya malah tidak menyelesaikan apa-apa. Kenapa banyak orang jadi lazy man? Ada banyak faktor yang membuat seseorang cenderung menjadi lazy man. Bisa karena kebiasaan sejak kecil, terlalu banyak kemudahan dalam hidup, atau justru karena stres dan kelelahan. Kadang kemalasan juga muncul karena kurangnya motivasi. Kalau seseorang tidak melihat tujuan yang jelas dari apa yang dilakukannya, wajar saja kalau dia tidak punya dorongan untuk bergerak. Tapi kita juga perlu sadar bahwa teknologi dan perkembangan zaman membuat banyak orang semakin nyaman dalam kemalasan. Bayangkan saja, dulu kalau kita ingin makan, kita harus keluar rumah, belanja bahan, dan masak sendiri. Sekarang, tinggal buka aplikasi, klik, dan makanan datang dalam waktu hitungan menit. Jadi, bagaimana cara agar kita bisa menjadi lazy man yang cerdas, bukan yang merugikan? Gunakan kemalasan untuk menemukan solusi. Kalau kamu malas, lakukan sesuatu, coba cari cara yang lebih efektif. Bisa dengan teknologi, metode kerja yang lebih cepat, atau delegasi tugas. Jangan jadikan kemalasan sebagai alat untuk tidak berkembang. Malas boleh, tapi jangan sampai itu membuatmu kehilangan kesempatan untuk belajar dan maju. Manfaatkan teknologi dengan bijak, bukan untuk sekedar bersantai, tapi untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif. Tetapkan batas antara efisiensi dan kemalasan berlebih. Jika malas mulai membuat pekerjaanmu terbengkalai atau kesempatanmu hilang, berarti itu sudah bukan lagi lazy man yang cerdas, tapi benar-benar pemalas. Kesimpulannya, lazy man bukan sekedar pemalas. Dalam bentuk baik, lazy man adalah seorang inovator, seorang yang mencari jalan pintas yang efektif dalam menyelesaikan tugas. Tapi kalau tidak dikontrol, sikap ini bisa berubah menjadi kebiasaan buruk yang membuat seseorang kehilangan produktivitas dan tujuan hidup. Jadi, kalau kamu merasa punya sisi lazy man dalam dirimu, pastikan kamu menggunakannya dengan cerdas. Jangan cuma malas untuk malas,
tapi malaslah untuk bekerja lebih berat dari yang seharusnya. Karena di dunia ini, orang yang sukses bukan orang yang bekerja paling keras, tapi yang bekerja paling cerdas. Nah, setelah mendengar ini, kamu termasuk lazy man yang cerdas atau yang sekadar pemalas? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.